Ini dengan pakai ada aja aman, ini nggak pakai enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di salah satu wilayah perkotaan ya, mungkin ya. Bisa dibilang ini masih wilayah perkotaan, tetapi ada lahan gitu ya. Lahan persawahan di tengah perkotaan. Nah, ini saya sedang berada di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Nah, ini memang untuk lahan kali ini ya, ini cukup unik karena memiliki bedengan ya, yang memang dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ini saya sedang berada di lahan milik salah satu sobat benih kita yang sudah menanam cabai ya, sudah lama. Beliau merupakan petani senior dan sampai sekarang mungkin sudah mengalami ya suka duka selama budidaya tanaman cabai hingga sekarang. Nah, kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh sobat benih kita? Dan ini memang untuk wilayah Temanggung ini ya, bisa dibilang penghasil cabai rawit gitu ya. Nah, tetapi untuk lahan yang sekarang ini mengalami banyak tantangan, salah satunya dari segi cuaca. Kira-kira seperti apa ya? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke, baik Sobat Benih semua, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi wawancara dan saya sudah bertemu langsung ya dengan petaninya. Ini tepatnya di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung ya. Karena memang ya masih masuknya kota ya Pak ya, daerah kota ya Pak? Ya, kota. Daerah kota, walaupun ini mungkin ada apa ya, daerah persawahan gitu ya, tetapi masih masuk ke daerah kota gitu teman-teman. Kota. Oke, baik, mungkin kita kenalan dulu ya dengan petaninya. Baik Pak, boleh nama dan alamatnya Pak? Nah, nama Muhyidi, alamat ya RT 1 Kerajaan, RW 4. Oke, berarti saya manggilnya Pak Yudi, bisa? Ya, Pak Yudi. Oke, Pak Yudi ya. Sebelumnya Pak, ini saya penasaran gitu Pak, terkait dengan lahan dari cabai yang Bapak tanam ini ya Pak ya. Ini apakah sebelumnya Bapak sudah pernah menanam cabai Pak? Sudah nanam kan cabai, tapi kan saya baru sekarang pakai ini bedengan ya, lebih tinggi ya. Tadinya tinggi. Biasanya nggak pakai ini? Sendek yuk, bedengan tapi sendek. Ini lebih tinggi ya supaya lebih bagus. Nah, awal mula Pak terjun di mungkin dunia percabaian ini Pak, ini dari tahun berapa kira-kira Pak? Ya mungkin sudah lama sekali, tahun 2000-an kembang ya. 2000-an ya? 2000-an ya, sudah awal-awal dan nanam cabai ya, sampai dengan sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang itu memang bisa dibilang lebih dari 25 tahun ya Pak ya? Wah, lebih. Lebih. Nah, ini untuk yang sekarang ini Pak, yang ditanam ini varietas apa Pak? Nah, sekarang ini ya, ini pakai drone Tavi ya. Drone Tavi ya Pak ya? Drone Tavi ya. Oke. Nah, ini kok sekarang kok jadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya toh. Cara mainnya saya ya ini berubah. Ini lebih tinggi, saya tanami satu lari ya. Oke. Ini satu lari. Biasanya kan Biasanya lari. Dua ya Pak ya? Iya, ini satu lari. Nah, ini ada alasannya Pak. Mungkin apakah faktor cuaca atau seperti apa ini yang menyebabkan mungkin geludanya agak tinggi Pak? Ya, agak tinggi supaya air itu enggak naik. Air di situ kan jauh dari tanaman. Memang di sini ekstrim Pak untuk cuaca? Ya, memang ekstrim. Nah, ini hujan, sore hujan. Jadi kalau hujan sering banjir mungkin apa ya? Nah, sering banjir. Nah, kalau banjir itu kalau ini kan tinggi ya. Ada hujan kan terus keluar. Oke, nah jadi ini mungkin Sobat Benih ya, salah satu kendala mungkin ya yang di sini, salah satunya dari genangan air ya Pak ya? Iya. Ini cukup ya bisa menghambat juga untuk pertumbuhan cabai ya Pak ya? Biasanya mungkin ini menjadi apa ya, keresahan juga bagi para petani karena memang ketika menanam gitu ya, tetapi sering terendam banjir itu juga menyebabkan banyak penyakit ya Pak ya? Banyak penyakit. Ya, harusnya tinggi. Nah, ini satu lari memang ini saya baru sekarang menjadi. Baru sekarang ya Pak ya? Baru sekarang satu lari. Tinggi ya baru sekarang ya. Dulu kan kapar itu sendek terus tanami 2 lari. Ya, ini sekarang saya 1 lari. Oke. Dan ini kalau boleh tahu Pak, luasan lahannya berapa Pak?
Ini site ya. Ini cuma ya Sekitar 850 meter. Gimana? Dengan lahan yang mungkin seadanya ya Pak ya, Iya. tetapi ini masih bisa bernilai produktif ya Sobat Benih Iya. semua, karena sama Pak Yudi ini sengaja gitu ya didesain untuk bedengannya itu termasuknya jaraknya tidak terlalu jauh ya Pak ya. Nggak terlalu ya, iya. Dan Karena memang ditanami satu lari. memanfaatkan lahan yang memang seadanya tetapi bisa bernilai produktif ya teman-teman Iya, semua. iya. Oke, baik, untuk mungkin yang bisa dirasakan Pak setelah sekarang tadi menanam varietas Drontavi apa ya? Iya. Nah itu dengan sebelumnya Pak, sebelumnya kan ini baru pertama kali ya Pak ya? Baru Pertama kali ya Pak ya? Iya, iya. Nah kira-kira yang dirasakan dari segi keunggulannya mungkin dari varietas yang sekarang gimana Pak? Ya, ini Drontavi ya sekarang memang ini jadi ya. Kalau dulu kan nanam ori ya, modelnya ada apa? Sing namanya kaliber. iya. Tapi ya itu bule. Kadang Nek bule kena nggak- bule ya Pak ya? Kena bule nggak bisa seperti ini. Oke, itu varietas sebelumnya berarti menyeluruh Pak, yang terkena Menyeluruh. bule? Rata-rata Menyeluruh kena bule. Oke, Tidak ada yang nggak bule, tidak ada. Bule semua. berarti semuanya kena bule Iya. sebelumnya ya. Nggak Dan untuk jadi. yang sekarang, alhamdulillah aman ya Pak ya? Aman nih. Aman ya. Aman. Dengan varietas Ini dengan Drontavi. patek ada aja aman, ini nggak patek enggak ya. Patek juga tidak ada ya Pak ya? Ini nggak Oke. patek enggak ini. Berarti memang Nggak ada patek. dari segi pertumbuhan buahnya juga cukup baik ya Pak ya? Iya. Untuk varietas Drontavi ini. Nah ini kalau untuk segi hasilnya Pak, ini sudah petikan keberapa Pak? Sudah keempat. Keempat ya? Iya. Berarti mungkin nanti kelima ya, ini bentar lagi ya? Besok kelima. Karena sudah mulai agak yang merah-merah nih yang, Iya. yang bagian bawah ya Pak Besok ya? metik ini. Mulai metik lagi ya Pak ya? Besok. Nah ini sudah sampai petikan kelima. Untuk satu kali petikan berapa kilo Pak? Sebelumnya Pak, waktu awal dan sampai Pertama 2 kilo. Kedua itu 7 kilo. Keempat itu 16 kilo. Oke, jadi peningkatannya Meningkat. berkali lipat ya Pak ya? Nah, ini keempat itu 6 likur. Oke. 24. 26 kilo ya. 26 kilo. Yang keempat sudah sampai 26 kilo. Yang awalnya tadi 2 kilo ya Pak ya? Iya, awalnya 2 kilo. meningkat terus ya. Nah ini bahkan mungkin sampai petikan Wah. kesekian nanti mungkin bisa Bisa kintalan. panen raya ya Pak ya? Bisa kintalan. Kintalan ya Pak insya Allah. Nah ini dari segi bentuk buahnya memang diminati Pak oleh Iya, cocok. Cocok ya, Pak, Kalau saya cocok Konsumen. nih. Saya mau nanam ini aja. Jadi dari bentuknya dan warnanya memang sesuai ya Pak ya? Sesuai ya, nek bentuknya itu enggak seperti ori ya. tidak ada seperti yang lonjong, ada yang ya ini dah seperti RM tuh. Iya. Nek ori kan seperti ini. Iya. Ya dah. Tapi ini masih cocok Pak di pasaran Pak? Cocok. Cocok ya Pak ya? Laku lah. Laku ya, Pak ya? Kalau harga itu kan di tengah-tengah ya. Kalau ori itu ya cara ori 15, ini 14, untuk RM 13. Oke. Jadi ini masih harganya ya masih menguntungkan mungkin ya Pak ya? Iya, iya. Dari segi Segi menguntungkan kan, ini hasilnya bagus. alhamdulillah ya sobat Benih semua. Jadi memang yang disampaikan oleh Pak Yudi ini memang bisa dibilang pengalaman beliau menanam sebelumnya dengan varietas lain, dengan yang sekarang ini merasa lebih cocok ya Pak ya? Lebih cocok. Lebih cocok dengan menggunakan varietas Drontavi. Nah untuk kendala Pak yang dihadapi mungkin dari budidaya dari awal sampai akhir, barangkali ada yang dirasakan Pak untuk di lahan ini? Ya, nek kendala ya. Nek kendala kalau saya kan nanam itu apa adanya ya. Saya orang sudah tua, sudah ke zaman dulu nanam lombok. Nanam sendiri Pak dari dulu? Ya. Tapi saya yang cocok-cocok saja soal berobat ya cocok. Tadi orang bisa milih kayak bocah sing Iya. sekarang ya, bocah sing zaman sekarang kan model-model. Kalau saya padanya. Tapi ada dilakukan kayak pemupukan, penyemprotan? Nah, Pengocoran pemupukan ini dah. Ini kosong nih tanah. Kosong. Tanah kosong nggak kasih apa-apa. Oh. Tapi kalau nanam saya kocor. Ada pengocoran ya Pak Ini ya? diponjol, dikocor dulu. Nah, dikocor pakai asam umat, amino, malika, terus grower. Nah, grower itu
buat supaya cepat hidup. Supaya cepat hidup ya, Pak. Seperti hidup itu. Cuma itu. Kalau untuk ini Pak, pengolahan lahan awal ada tambahan media lain nggak Pak? Media Enggak, nah ini kosong nih. Ini pupuk tanah kandang kosong. juga nggak dikasih pupuk kandang? Nggak kasih pupuk apa-apa, kosong. Sekali ya Pak ya? Soalnya kasih lebih banyak malah nggak hidup, Nggak hidup ya Pak ya? malah layu-layu. Ini pengalaman Pak Yudi memang berbeda gitu ya, yang dirasakan di sini berbeda dengan petani lainnya. Tapi ini memang lahannya sudah penggunaan berkali-kali Pak. Wah, sudah berkali-kali nggak tahu ditanami padi. Oke, jadi memang bisa dibilang ini lahan janda ya Pak ya? Oh iya. Penggunaan berkali-kali yang memang Cuma caranya diperuntukkan untuk cabai ya Pak ya? caranya sih berubah, cara-caranya berubah. Dengan ini lebih tinggi. Jadi Pak Yudi ini memodifikasi dari teknik ya, teknik pembuatan bedengan dan lebih ke perawatan mungkin ya Pak. Iya. Perawatan tanamannya itu dibedakan. Tetapi untuk lahan masih sama gitu ya. Iya. Penggunaan berkali-kali dari tanaman cabai gitu. Nah, mungkin soal semprotan ya, ya sebentar Pak. cuma Krisotin, Kabriotop, Maher, Amino. Oke. Cuma itu. Cuma itu aja ya Pak. Kalau Orchid ini Winder. Pakai Winder. Tapi emang untuk hama yang sering menyerang apa Pak di sini yang? Ya sering menyerang itu lalat buah ya. Lalat buah ya? Lalat buah itu ya pakai Risotin itu. Saya pakai Risotin itu. Tapi kok saya lihat punya Bapak ini seger-seger Pak. Sederhana tapi Iya, jadi lumayan ya. kondisi buahnya menurut saya ya Lumayan. dari Ini dahulu nggak rogol. Ini saya nggak di Februari ini nggak rogol sampai saat dari sini. sampai ke bawah ya Pak ya. Ya, memang sobat benih semua ya. Ini pertama datang ke sini saya juga agak terheran gitu ya. Sebelum-sebelumnya ini kok seger kelihatannya ya. Seger. Kelihatan tanamannya seger, dari vigor tanamannya ini cukup baik ya untuk tanaman cabai dengan varietas drone Tavi ini ya. Yang memang mungkin ada treatment khusus ya yang dilakukan oleh Pak Yudi sehingga pertumbuhannya dengan bisa pengalaman sangat sendiri baik, Pak, ya. Pengalaman sudah lama nanam cabai. Sudah lama ya Pak ya. Tahu kan nggak bisa ulang. Cuma tahu sendiri. Oke. Nah, sebelum mengakhiri sesi wawancara Pak, barangkali ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada sobat benih semua kira-kira apa? Yang jelas ya, terima kasih ya. Tanaman ya drone tapi kok bisa jadi di sini ya. Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah saya baru sekarang nanam cabai drone ya, jadi ya. Dan lebih mungkin cocok ya Pak ya? Lebih cocok. Oke, untuk pesannya Pak ada nggak Pak untuk petani-petani lainnya? Ya mungkin petani-petani ya mungkin mau sukses ya mungkin tanam drone Tavi. Baik, rekomendasi dari Pak Yudi sendiri. Ya. Baik, terima kasih sobat benih semua yang sudah menyaksikan sesi wawancara dari awal sampai akhir. Mungkin dari kami juga ya, dan bersama Pak Yudi juga, semoga ini bisa menjadi motivasi ya, ataupun bisa menjadi inspirasi ya bagi sobat benih semuanya yang ingin mulai menanam cabai atau mungkin sudah berpengalaman juga ingin mencari varietas baru gitu ya. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika bermanfaat, konten ini bermanfaat, sobat benih semua bisa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe ya channel di Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rijal Pamungkas dan Pak Yudi ya, pamit undur diri. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.